Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN kelas 9 yaitu bab 4. Adapun subbab materinya yaitu tentang bagian D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Oke, kepada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya lagi supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Nah, kenapa keberagaman di satu sisi bisa memberikan peran penting bagi bangsa Indonesia? Tentunya keberagaman itu dapat memberikan beberapa dampak. Ada yang dampak positif dan ada juga yang berdampak negatif, gitu ya. Nah, dari adanya keberagaman pun ini bisa terjadi integrasi nasional atau bahkan menjadi disintegrasi nasional, di mana integrasi nasional ini salah satu contohnya adalah persatuan bangsa Indonesia, atau bahkan bisa menjadi sebagai disintegrasi nasional, artinya perpecahan antar bangsa, gitu ya. Nah, hal tersebut dapat terjadi apabila keragaman kebudayaan dikelola dengan tepat. Nah, apabila keragaman kebudayaan atau keragaman yang lain, bukan hanya budaya saja, gitu ya, apabila dikelola dengan tepat, maka akan terjadi integrasi nasional, tidak akan terjadi disintegrasi nasional. Artinya kalau dikelola dengan tepat, maka keragaman ini akan menjadi sebuah kekayaan bangsa kita, akan menjadi sebuah persatuan bangsa kita. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak dikelola dengan tepat? Tentunya akan terjadi malapetaka, ya, malapetaka atau yang akan melanda. Jadi sekali lagi, keberagaman ini apabila tidak dikelola dengan tepat, maka akan terjadi malapetaka yang melanda. Nah, malapetaka yang melanda itu disebut juga dengan disintegrasi nasional. Salah satu contoh dari disintegrasi nasional bisa terjadi konflik dan yang lain-lain, ya. Oke, hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa SARA. Nah, SARA itu apa? S-nya itu adalah suku, A-nya agama, R-nya adalah ras, dan A-nya itu adalah antar golongan. Sekali lagi, bernuansa SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Nah, upaya apa saja yang dapat menangani atau mengatasi supaya bisa terselesaikannya dari terjadinya konflik di masyarakat yang beragam. Nah, salah satu upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah cara preventif, ya. Cara yang pertama adalah cara preventif, yang kedua adalah represif, yang ketiga adalah kuratif. Jadi ini 3 cara yang dapat kita atasi, atau upaya yang dapat kita atasi dalam mengatasi masalah dalam yang bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, cara yang pertama yaitu cara preventif. Artinya apa? Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadi masalah. Jadi inti dari cara preventif itu adalah sebelum dan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadi masalah, ya. Jadi sekali lagi, cara preventif itu adalah pencegahan sebelum terjadi masalah. Nah, yang selanjutnya adalah dapat contohnya seperti apa, yaitu dapat mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Jadi ini
Ini salah satu cara yang harus kita lakukan dalam mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam, yaitu cara preventif, di mana caranya itu adalah sikap toleransi. Toleransi ini adalah saling menghargai, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, saling menghargai perbedaan yang satu dengan yang lainnya, baik itu perbedaan agama, baik itu perbedaan ras, baik itu perbedaan suku, antar golongan. Kita itu harus bisa saling menghargai gitu ya, menghargai mereka, karena dengan cara menghargai ini kita bisa mencegah terjadinya konflik di dalam masyarakat yang beragam ini. Yang kedua adalah kerjasama. Nah, dengan adanya kerjasama, yaitu kerja bersama-sama atau dengan gotong royong ya. Gotong royong untuk apa? Yaitu untuk membangun sebuah negara menjadi sebuah negara persatuan, bukan menjadi sebuah negara perpecahan itu ya. Jadi dengan adanya kerjasama ini, insya Allah bisa mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat yang beragam. Lalu yang selanjutnya adalah contohnya adalah latihan bersama. Nah, dengan latihan bersama, misalkan latihan tentang penyuluhan pengetahuan tentang persatuan, tentang latihan misalkan kalau di anak muda itu latihan wajib militer gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan cara preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua adalah cara represif. Nah, yang dimaksud dengan cara represif yaitu upaya untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah ya. Jadi ini yang dimaksud dengan cara represif adalah saat terjadi atau setelah terjadi ya, terjadi konflik. Contohnya apa atau seperti apa gitu ya caranya, yaitu dengan cara penangkapan atau pembubaran paksa dan sebagainya. Nah, penangkapan ini ketika misalkan setelah terjadi konflik diketahui mana yang salah gitu ya, siapa yang menyelesaikannya, itu pihak pemerintah atau pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan penangkapan ini. Jadi jangan sampai nanti kalau terjadinya konflik kita main hakim sendiri. Nah, silahkan kita serahkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian seperti itu. Nah, bisa juga dengan cara ketika terjadi atau saat terjadi konflik, yaitu dengan cara pembubaran, yaitu dibubarkan gitu ya, dibubarkan oleh siapa? Salah satunya adalah oleh keamanan setempat atau oleh suku setempat itu ya. Pembubaran supaya tidak terjadi konflik-konflik di dalam keberagaman ini. Nah, pembubarannya itu adalah pembubaran dengan paksa dan sebagainya. Nah, itu cara represif yang mungkin dilakukan pada saat atau setelah terjadinya sebuah konflik. Nah, yang ketiga adalah cara kuratif. Maksud dari cara kuratif ini adalah merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Jadi ini adalah ketika setelah selesai nanti ditindaklanjuti apakah ini harus diberikan hukuman atau sanksi atau tidak gitu ya. Nah, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama dan sebagainya. Nah, maksud dari pendampingan bagi korban kerusuhan ini maksudnya ketika misalkan korbannya itu misalkan luka-luka atau misalkan psikisnya atau pikirannya itu terganggu, maka harus dilakukan pendampingan supaya berangsur-angsur mereka itu lukanya itu sembuh gitu ya, mulai dari kalau misalkan fisiknya misalkan di perawatan gitu ya, dirawat di rumah sakit, ataupun misalkan pendampingan psikisnya itu dengan misalkan kalau psikisnya itu dengan kalau di agama itu dengan ceramah-ceramah gitu ya, dan yang lain-lain, perdamaian. Nah, kalau misalkan sudah terjadinya sebuah konflik, langkah selanjutnya apakah harus didamaikan atau tidak? Nah, tentunya harus damai gitu ya, karena kenapa kita harus damai? Karena bangsa kita meskipun kita beragam, maka kita harus damai supaya bisa tercapai tujuan negara kita, salah satunya adalah persatuan itu ya.
Nah, kerjasama tentunya harus ada kerjasama di semua di semua lini atau di semua bidang gitu ya, mulai dari kalau misalkan keberagaman agama itu harus bekerja sama dalam semua agama meskipun berbeda-beda agama itu ya, seperti itu dan sebagainya. Nah, selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, ini penting yang harus kita lakukan, bukan hanya menyelesaikan konflik secara saja, melainkan konflik misalkan terjadi perselisihan kalian di kelas dengan teman kalian, atau dengan adik kelas kalian, atau dengan siapapun, maka yang harus kita lakukan adalah saling menghargai dan saling menghormati. Nah, dengan adanya saling menghargai dan menghormati, insya Allah ini bisa mencegah terjadinya konflik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati, maka suatu saat akan terjadi sebuah konflik gitu ya, karena tidak ada penghargaan atau tidak ada penghormatan seperti itu ya. Dan berbagai keragaman di masyarakat. Nah, saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman masyarakat ketika misalkan di tempat tinggal kalian, masyarakatnya itu sangat beragam, mulai dari agama itu berbeda-beda misalkan di tempat tinggal kalian, atau misalkan di sekolah kalian misalkan ada teman yang berbeda agama, maka kita harus bertoleransi atau menghargai mereka gitu ya, baik itu beribadahnya seperti itu. Nah, bolehkah kamu membanggakan suku, bangsa, dan daerahmu sendiri? Tentunya boleh, tapi jangan berlebihan gitu ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya, seperti itu. Apalagi merendahkan budayanya dan daerah sendiri, atau bukan sendiri tapi merendahkan budaya dan daerah lain. Sikap seperti ini dapat menimbulkan perpecahan itu ya. Jadi merasa daerah kita dengan kita terlalu bangga gitu ya, terlalu bangga yang berlebihan sehingga kita memandang suku, bangsa atau daerah lain itu lebih jelek atau lebih tidak baik daripada suku, bangsa atau suku kita gitu ya, suku daerah kita. Nah, sebaiknya kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain agar yaitu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lain. Jadi eh, dengan adanya keberagaman ini kita harus saling toleransi atau saling menghormati gitu ya, karena salah satu tujuan supaya terjadinya saling menghormati dan menghargai yaitu supaya bisa bersatu negara kita itu ya, tidak terjadi perpecahan atau tidak terjadi konflik dalam bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita bisa mendebar manfaat yang lebih baik lagi. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.